Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini bagian kedua ya, tentang kegiatan di rumah. Judulnya A'malu fil baiti, kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Sebelumnya saya akan membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 18 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 18 yang artinya, wahai orang yang beriman, ini adalah peringatan Allah agar manusia memperhatikan terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Nah, agar kegiatan yang telah dilakukan itu untuk bekal di akhirat, hari esok di akhirat. Jadi jangan sembarangan kita melakukan kegiatan. Nah, kegiatan itu nanti akan menjadi bekal kita di akhirat. Dan selanjutnya ayat artinya berbunyi, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. Arti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk sesama. Nah, selain arti bertakwa menjalankan perintah Allah, ada juga arti takwa itu menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, di sini di antara lain larangan Allah itu dalam Al-Quran surat Al-Maidah dijelaskan. Al-Maidah surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan untuk manusia menjauhi minuman keras, judi, mengundi nasib, dan berkorban untuk berhala itu untuk dijauhi. Itu karena itu perbuatan setan, itu dijelaskan itu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu perbuatan setan. Nah, dalam pembahasan kali ini adalah kegiatan-kegiatan yang di rumah yang tujuannya adalah untuk bekal di akhirat. Kita semata-mata ini semua ibadah, kita lakukan ini ibadah. Kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini judulnya A'malu fil baiti. A'malu, kegiatan-kegiatan yang ada di rumah yang biasa kita lakukan. Nah, saya sudah jelaskan di bagian pertama bahwa ini adalah sebagian kecil dari kegiatan yang sering kita lakukan. Nah, di antaranya ya, 1. Usolli subhana. Kita melakukan di sini saya sedang melakukan sholat subuh. Nah, sendirian, munfarid. Nah, di sini saya sedang melakukan sholat berjamaah. Ana usolli jamaah. Nah, saya sedang melakukan sholat berjamaah. Entah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya itu dilakukan berjamaah. Kalau ini sendirian, tentu pahalanya lebih banyak berjamaah. Nah, di sini kegiatan selanjutnya yang sering dilakukan di rumah adalah membaca Quran. Ana aqra'u ayatil Quran. Saya sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini saya sendirian membacanya. Di sini pada kegiatan ini saya sedang membaca Quran bersama sahabat-sahabat saya ya. Nah, di sini ini kegiatan positif, kegiatan ibadah kepada Allah. Ana yang artinya yang berbunyi ya kegiatannya ana aqra'ul Qur'ana, saya sedang membaca Al-Quran. Ma'a itu dengan ashabi, sahabat-sahabatku ya. Ashabi itu teman-temannya. Tidak sendirian. Kalau ini sendirian pahalanya untuk sendiri, kalau ini berjamaah pahalanya tentu lebih banyak. Kemudian kegiatan selanjutnya mandi ya. Ana agtasilu, ini sering kita lakukan kegiatan di rumah mandi. Saya sedang mandi fil hamami, di kamar mandi. Nah, setelah mandi saya menyapu. Nah, sebagai laki-laki juga tentu harus bisa membantu orang tua dengan menyapu. Menyapu ini tidak hina ya, perbuatan menyapu ini tidak hina. Anak aknusu hinaan, saya sedang menyapu halaman. Nah, setelah menyapu saya mengingat pelajaran nih, mengulang pelajaran apa yang disampaikan Pak Guru, Bu Guru. Saya mengulang pelajaran. Nah, bahasa Arabnya ana uzakiru. Nah, di sini ada ana ya, boleh kasih ana. Kenapa? Karena alif di sini menunjukkan saya ya, fi'il mudhari.
Ana uzakiru durusa. Saya sedang mengulang pelajaran. Durusa itu pelajaran. Uzakiru mengulang. Kemudian ini laki-laki yang mengulang pelajaran. Nah, kita lihat perempuan juga nggak mau kalah ya. Nah, wanita juga mengulang pelajaran. Tidak hanya laki saja mengulang pelajaran, wanita juga. Wanita perempuan harus hebat juga seperti laki-laki mengulang pelajaran. Jangan bermain terus. Ana uzakiru, anak itu saya uzakiru mengulang durusa pelajaran. Nah, di sampingnya setelah mengulang pelajaran saya membantu ibu. Ana usaidu. Nah, usaidu itu sedang membantu umi, ibuku di dapur untuk menyiapkan makan, ya, untuk mempersiapkan segala masakan untuk dimakan. Selanjutnya, nah di sini kalian harus perlu perhatikan atanawalul futur dengan kegiatan atanawalul goda. Nah, sama. Nah, ini beda ya. Berbeda banget. Di sini atanawalul futur artinya adalah makan pagi. Atanawalul futur, saya makan pagi. Ma'a itu dengan usroti, keluarga saya. Di sini di jam 12 ini atanawalul goda'a, saya sedang makan siang. Ma'a itu artinya dengan usroti, keluargaku. Nah, di sini makan siang, sebelahnya kegiatan makan malam. Atanawalul isya'a, saya sedang makan malam. Ma'a dengan usroti, keluargaku. Di samping kegiatan makan, saya juga bermain nih ya. Saya al-abu bermain, kurotal kodam bermain sepak bola ya. Bola itu dengan menggunakan kaki, bola kaki. Kemudian untuk wanita, dia merapikan tempat tidur sebelum mau tidur nih. Saya merapikan, bukan mereka ya, tapi saya sedang merapikan sariro. Sariro itu tempat tidur. Nah, pada kegiatan selanjutnya ada hubungannya kegiatan ini dengan waktu-waktunya, jamnya ya. Nah, jadi kita harus memanfaatkan waktu kita yang sebaik mungkin untuk ibadah. Kita lanjut ke sebelah. Di sini kaitannya kegiatan yang ada di rumah ya, fil baiti, a'mal fil baiti, kaitannya dengan jam. Jadi benar-benar waktu itu kita manfaatin sebaik mungkin agar tidak merugi ya. Nah, di sini as-sa'atu, temanya as-sa'atu berhubungan dengan kegiatan. Kalimatnya, perintahnya, buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di bawah ini. 1, as-sa'atu sabi'atu. As-sa'atu itu jam, sabi'atu 7, jam 7. Nah, suruh dibuat kalimat dengan menambahkan kata fis sa'ati, jangan lupa menambahkan kata fi saati, di jam sabiati itu 7. Ana sedang apa ya, silakan diisi kegiatan apa sesuai dengan waktu jam 7 ini. Kemudian nomor 2, as-sa'atu saminatu. As-sa'atu itu jam, saminatu 8, jadi jam 8. Nah, dalam membuat kalimatnya nih sesuai perintah menambahkan kata fi saati, di jam saminati itu jam 8. Ana sedang apa. Kemudian di nomor 3, as-sa'atu tasi'atu, itu artinya jam 9. Dibuat kalimatnya menambahkan kata fi sa'atit tasi'ati, di jam 9 ini Ana sedang melakukan kegiatan apa, dengan melihat kegiatan yang ada di sebelah kiri saya. Kemudian di nomor 4, as-sa'atu asyiratu, itu artinya jam 10. As-sa'atu jam, asyiratu itu artinya 10, jam 10. Dalam membuat kalimatnya jangan lupa menambahkan kata fi sa'ati, di jam asyirati jam 10 Ana sedang apa. Silakan pilih ya kegiatannya. Nomor 5, as-sa'atu itu jam, hadiyatu asrotu, ini 11, jadi jam 11. Nah, dalam kalimatnya fisaati, di jam hadiyati asroti ini, di jam 11 ini saya sedang apa. Isi oleh kalian kegiatannya apa. Tentunya kegiatan yang positif, jangan kegiatan yang merugikan orang lain. Bahkan jangan melakukan kegiatan yang membahayakan orang lain. Kegiatan yang positif. Kemudian di nomor selanjutnya, di nomor 6, itu as-sa'atu saniyatu asrotu. Saniyatu asrotu itu 12. As-sa'atu jam, saniyatu asrotu 12, jadi jam 12 ya.
Ini artinya jam 12. Di dalam kalimatnya fisaati saniyati asroti. Fisaati saniyati asroti, di jam 12 ini saya sedang apa? Paham? Dijawab oleh kalian, paham? Kakak? Iya. Paham. Paham. Insya Allah kalian paham. Kalau belum paham bisa bertanya. Bu Guru akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan tema A'malul fil baiti, kegiatan yang ada di rumah, tentunya kegiatan yang positif, jangan sampai kegiatan yang negatif kamu lakukan. Karena semua kegiatan positif itu sebagai bekal kamu di akhirat nanti. Tutup dengan baca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.